Bayangkan ini, seseorang menghina, menyindir, atau menekan ego kita, tapi kita hanya diam. Bukan karena kalah, bukan karena takut, melainkan karena kita tahu. Reaksi kita adalah kekuatan terakhir yang tak bisa disentuh siapapun. Sebagian orang akan berkata, "Kalau kamu tidak marah, kamu lemah." Tapi benarkah begitu? Atau justru, marah itu reaksi otomatis? Sedangkan menahan diri adalah bentuk tertinggi dari kekuasaan atas diri sendiri? Faktanya, rasa marah dan tersinggung bukan dosa. Mereka adalah sistem alarm dari tubuh dan jiwa kita. Tanda bahwa ada batas yang disentuh. Tapi apakah semua alarm harus direspon dengan panik? Stoikisme, sebuah filsafat kuno yang tetap relevan hingga hari ini, mengajak kita untuk memutar ulang cara pandang terhadap hinaan, terhadap provokasi, terhadap kata-kata yang menusuk harga diri. Bukan dengan menolak emosi itu, tapi dengan memahami bahwa tidak semua hal layak diberi kuasa atas kedamaian batin kita. Realistisnya, manusia tidak akan pernah benar-benar bebas dari emosi, karena emosi adalah bagian dari kita. Tapi kita bisa membentuk jarak, memberi ruang, dan menjinakkan ledakannya sebelum ia menguasai hidup kita. Di video ini, kita akan menyusuri cara-cara praktis, namun filosofis agar tidak mudah tersinggung atau marah saat berhadapan dengan orang lain. Bukan agar kamu jadi manusia tanpa rasa, tapi agar kamu bisa tetap tenang, bahkan ketika dunia mencoba mengguncang. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Ubah cara pandang terhadap hinaan. Kekuatan dalam persepsi. Pernahkah kamu merasa terguncang hanya karena satu kalimat dari orang lain? Bukan karena kata itu luar biasa kejam, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang tiba-tiba bereaksi keras. Seolah kalimat itu menyentuh saraf terbuka yang bahkan kamu sendiri lupa pernah ada. Disinilah kita mulai memahami satu prinsip penting dalam stoikisme. Bukan hinaan itu sendiri yang melukai, tapi cara kita memandangnya. Marcus Aurelius menulis, "Jika kamu tersinggung oleh sesuatu, maka sesungguhnya kamu sendirilah yang membiarkannya menyakitimu." Sebuah kalimat yang mungkin membuat kita reflektif, atau justru defensif. Karena memang tidak mudah menerima bahwa kendali reaksi ada di tangan kita, bukan di tangan mereka yang menyakiti. Tapi mari kita telusuri lebih dalam. Secara psikologis, otak manusia tidak memproses semua informasi secara seimbang. Proses yang disebut attentional bias membuat kita cenderung lebih fokus pada hal-hal negatif, terutama jika itu menyentuh bagian rentan dalam identitas kita. Misalnya, seseorang yang pernah dianggap tidak cukup pintar oleh orang tuanya akan lebih mudah tersinggung jika dihina soal kecerdasannya. Kata-kata orang lain hanyalah pemicu. Yang meledak sebenarnya adalah luka lama yang belum selesai. Kamu mungkin tidak sadar, tapi reaksi keras terhadap hinaan bisa jadi berasal dari upaya tak sadar mempertahankan identitas. Seolah-olah hinaan itu mengancam fondasi tentang siapa dirimu. Ketika seseorang berkata, "Kamu nggak berguna," dan hatimu terbakar, bukan karena kata-katanya objektif benar, tapi karena ada bagian dalam dirimu yang belum yakin bahwa kamu berguna. Itu sebabnya, dalam filsafat Stoik, latihan mental berfokus pada menata ulang persepsi, mengubah cara pandang, bukan menyangkal hinaan, bukan juga memaafkan begitu saja, tapi melihat hinaan itu sebagai stimulus netral. Hanya kata, hanya suara, dan kamu punya kekuatan untuk memilih apakah kamu mau menaruhnya di dalam atau membiarkannya jatuh di luar batas kesadaranmu. Beberapa studi juga mendukung hal ini. Dalam penelitian tentang emotion regulation, ditemukan bahwa teknik seperti cognitive reappraisal, mengubah interpretasi terhadap peristiwa, jauh lebih efektif dalam menurunkan reaktivitas emosional dibanding menahan emosi. Gross and John, 2003. Artinya, bukan soal menekan perasaan,
tapi mengelola bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Misalnya begini, ketika seseorang mengejekmu di kantor atau di media sosial, kamu bisa bertanya ke dalam, apakah ini tentang aku atau tentang dia? Bisa jadi mereka sedang frustrasi, atau mereka hanya sedang mengulang pola toksik dari lingkungan mereka. Kamu tidak harus ikut menyerap semua itu. Tapi mungkin kamu bertanya, bukankah membiarkan hinaan terasa tidak apa-apa justru membuat kita tampak lemah? Tidak juga. Justru saat kamu bisa memilih untuk tidak reaktif, kamu menunjukkan kontrol. Bukan untuk membalas, tapi untuk tidak terprovokasi. Diam, tapi tidak pasrah. Tangguh, tapi tidak kasar. Dan ini bukan tentang menjadi robot. Ini tentang menjadi manusia yang tidak dikendalikan oleh hinaan sesaat, tapi dikendalikan oleh nilai-nilai yang lebih tinggi. Coba ingat terakhir kali kamu marah karena komentar orang lain. Apa sebenarnya yang membuatmu marah? Kata-katanya? Atau makna yang kamu lekatkan padanya? Jika kamu mulai melatih diri untuk mengubah persepsi itu, perlahan kamu akan merasakan pergeseran. Bukan berarti kamu tak lagi punya emosi, tapi kamu tidak lagi dijatuhkan olehnya. Dan mungkin, di titik itu, kamu akan mulai sadar. Kekuatan bukan terletak pada membuat semua orang menghormatimu, tapi pada kemampuan untuk tidak hancur ketika mereka tidak melakukannya. Poin 2. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan, abaikan yang tidak. Kamu mungkin pernah berada di situasi ini. Ada ucapan yang menyakitimu, komentar yang tidak adil, atau perlakuan yang terasa menjatuhkan. Dan kamu ingin merespons, membalas, atau sekadar menjelaskan bahwa kamu tidak seperti yang mereka kira. Tapi setelah semuanya reda, kamu bertanya ke diri sendiri, kenapa aku begitu terganggu oleh hal yang bahkan tidak bisa aku kontrol? Sebetulnya, itu bukan karena kamu lemah, tapi karena naluri manusia, terutama saat merasa terancam, cenderung bereaksi dulu sebelum sempat berpikir panjang. Kita ingin mempertahankan kendali. Masalahnya, kita sering salah sasaran. Kita berusaha mengendalikan opini orang, reaksi mereka, bahkan masa lalu. Sesuatu yang sebenarnya bukan wilayah kita. Dalam stoikisme, ini disebut sebagai dikotomi kendali, bahwa ada hal-hal yang berada dalam kuasa kita, seperti pikiran, sikap, dan keputusan. Dan ada yang tidak, seperti apa yang orang pikirkan, hasil dari usaha, atau peristiwa tak terduga. Semakin kita mengaburkan garis ini, semakin besar tekanan batin yang kita alami. Psikologi menyebutnya locus of control. Individu dengan internal locus lebih stabil secara emosional, karena menyadari bahwa yang mereka pegang hanyalah respons mereka sendiri. Sebaliknya, yang hidup dengan external locus lebih mudah kecewa, sebab standar ketenangan mereka tergantung pada hal-hal yang tidak bisa dipastikan. Kita hidup di tengah budaya yang menyanjung pengendalian. Kita diajarkan bahwa sukses adalah tentang mengatur semuanya. Waktu, pencapaian, bahkan bagaimana orang lain memandang kita. Tidak heran, ketika ada satu bagian kecil di luar kendali, kita merasa kacau. Seolah hidup ini rusak hanya karena satu hal tidak sesuai ekspektasi. Tapi mari jujur, hidup memang tak bisa sepenuhnya diatur. Dan ironisnya, semakin kita mencoba mengendalikan segalanya, semakin kita merasa tak berdaya. Seperti seseorang yang berusaha memegang air dengan tangan menggenggam. Semakin erat digenggam, semakin hilang dia. Mungkin kamu mengenal seseorang yang tampak terorganisir, sangat perfeksionis, bahkan mengontrol semua hal kecil, dari jadwal harian sampai nada bicara orang lain. Tapi kalau kamu lihat lebih dalam, ada kelelahan, ada rasa takut yang tersimpan, takut kehilangan, takut dianggap gagal, takut tak dihargai. Faktanya kontrol berlebihan bukan stabilitas, tapi respons atas kecemasan. Dalam jangka panjang, ini bisa memicu kelelahan mental, ego depletion, stres, bahkan kehampaan. Sebab hidup hanya diisi dengan perjuangan mempertahankan kendali, bukan kehadiran yang sadar. Lalu bagaimana caranya lepas dari jebakan ini?
Bukan dengan menyangkal keinginan untuk mengontrol, tapi dengan menyadari batasnya. Ambil jeda. Tarik napas. Perhatikan. Apakah kamu sedang mencoba mengatur sesuatu yang seharusnya kamu relakan? Mulai biasakan menulis jurnal kecil setiap malam. Cukup jawab 2 pertanyaan. Apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Dan apa yang aku lepaskan tanpa penyesalan? Kalau kamu terus-menerus merasa terganggu oleh pendapat orang, mungkin itu tanda bahwa kamu belum sepenuhnya memisahkan antara kendali diri dan kendali atas kesan yang ingin kamu bangun. Kamu bisa mempersiapkan dirimu, menyusun narasi terbaik, tapi tetap saja, mereka akan melihatmu dari lensa mereka sendiri. Dan kalau kamu merasa perlu selalu menang dalam percakapan, bisa jadi itu bukan soal argumen, tapi karena kamu takut kehilangan wibawa, citra, atau sekadar takut dianggap tidak tahu apa-apa. Tapi ingat, kamu tidak perlu selalu terlihat benar untuk tetap merasa cukup. Menyerah atas sesuatu yang memang bukan milikmu, bukan berarti kalah. Tapi tanda bahwa kamu tahu di mana energi batinmu seharusnya disimpan. Dan barangkali, itulah definisi baru dari ketenangan. Bukan saat semuanya berjalan sesuai rencana, tapi saat kamu tetap tenang meski tidak semuanya bisa kamu genggam. Poin 3. Latih pikiran dengan visualisasi negatif. Bayangkan, satu pagi yang biasa. Kamu bangun, membuka mata, dan semua tampak normal. Tapi entah kenapa muncul pikiran. Bagaimana jika orang yang kamu cintai pergi tanpa pamit? Atau bagaimana jika hari ini kamu kehilangan pekerjaan, atau harga dirimu hancur oleh sesuatu yang tak bisa kamu kendalikan? Di titik itu, kamu mungkin langsung menepis pikiran itu. Menutup rapat. Karena terasa terlalu mengganggu, terlalu gelap. Padahal, justru disitulah latihan yang dibutuhkan berada. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melatih batin menerima bahwa dunia ini tidak berjalan sesuai rencana. Dan justru dengan menerima itu, kita bisa lebih tenang, lebih siap, bahkan lebih menghargai apa yang kita miliki sekarang. Banyak orang menghindari bayangan buruk bukan karena tidak tahu bahwa hidup bisa berubah kapan saja, tapi karena mereka belum siap melihat sisi rapuhnya. Karena mengakuinya berarti menghadapi kenyataan bahwa kendali itu terbatas, dan kehilangan adalah bagian dari hidup. Secara psikologis, memang tidak semua orang siap melakukan visualisasi seperti ini. Kalau kamu pernah punya trauma atau luka lama yang belum pulih, maka membayangkan skenario buruk bisa memicu reaksi emosional yang tidak terkontrol. Tubuh bisa merespon seperti menghadapi kejadian nyata. Jantung berdebar, dada sesak, pikiran panik. Karena itu, latihan ini tidak bisa dilakukan asal-asalan. Harus pelan, sadar, dan dengan tujuan yang jelas. Salah satu bentuknya dikenal dalam tradisi stoikisme sebagai premeditatio malorum. Memikirkan hal buruk sebelum terjadi, bukan agar hidup dalam ketakutan, tapi agar ketika hal itu datang, kamu tidak runtuh. Bahkan lebih dari itu, agar kamu bisa melihat apa yang kamu punya hari ini dengan lebih dalam, lebih penuh syukur. Misalnya kamu membayangkan kehilangan seseorang yang kamu cintai. Bukan untuk meratapi sebelum waktunya, tapi agar kamu sadar, detik ini bersamanya adalah hadiah. Atau bayangkan kegagalan besar terjadi, bukan untuk menyerah, tapi agar kamu tahu bahwa dirimu tetap utuh meski semua rencana runtuh. Ada satu hal menarik di sini. Visualisasi seperti ini, kalau dilakukan tanpa panduan dan kesadaran, memang bisa berbahaya. Bisa menyeret kita ke pusaran pikiran gelap, ruminasi, bahkan memicu kecemasan. Itu sebabnya banyak orang memilih hidup dalam ilusi, bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa selama berpikir positif, maka dunia akan menurut. Tapi kenyataan tidak begitu. Dunia berjalan dengan caranya sendiri. Dan justru dengan menerima itu, kita bisa memilih. Apakah kita ingin hidup menggenggam harapan rapuh, atau membangun ketegaran yang diam? Latihannya sederhana. Cukup ambil waktu sebentar setiap hari. Bayangkan satu hal buruk yang mungkin terjadi, tapi bukan berhenti di situ.
Setelah itu, tanyakan, kalau itu terjadi, apa yang bisa aku lakukan? Apa nilai yang tetap bisa aku pegang? Siapa diriku tanpa semua ini? Dan ketika latihan selesai, kembalilah ke hari ini. Lihat sekelilingmu. Perhatikan yang masih ada, yang masih utuh, yang masih bisa kamu peluk, kamu syukuri. Kalau kamu merasa latihan ini berat, itu wajar. Tapi coba bayangkan, mana yang lebih menyakitkan? Membayangkan kehilangan sekarang, atau benar-benar kehilangan nanti tanpa pernah siap? Mungkin, justru dengan belajar melihat sisi gelap kehidupan, kamu bisa mulai mencintai terang yang sekarang, dengan lebih tulus, lebih sadar, dan lebih penuh keberanian. Poin 4. Tanggapi segalanya dengan sikap tidak tergoyahkan. Ada satu momen yang sering tak kita sadari. Ketika seseorang melemparkan kata-kata yang tajam, ketika situasi mendadak berubah tak terduga, ketika perasaan tersinggung merayap masuk diam-diam. Dan kita diam. Tapi diamnya bukan karena takut, bukan karena bingung, tapi karena kita memilih untuk tidak terpancing. Lalu mungkin muncul tanya, apakah itu bentuk kekuatan atau justru bentuk penyangkalan? Jika kamu pernah menahan diri untuk tidak merespons hinaan, tidak membalas provokasi, atau memilih tetap tenang saat orang lain kehilangan kendali, apakah itu karena kamu kuat? Atau karena kamu sudah terlalu letih untuk merasa? Pertanyaan ini tak bisa dijawab sekali duduk, karena ketenangan bisa datang dari dua sisi, kesadaran atau kelelahan. Beberapa orang belajar untuk tenang karena pengalaman. Setelah terlalu sering bereaksi dan hancur, mereka mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua kata harus dibalas. Tidak semua orang layak membawa kita ke dalam kemarahan. Itu bentuk pengendalian, bentuk kedewasaan. Tapi ada juga yang tenangnya lebih menyerupai benteng. Teguh di luar, tapi sesak di dalam. Mereka belajar menyembunyikan marah, kecewa, bahkan tangis, karena takut dianggap lemah, takut dicap reaktif, takut luka lama terbuka lagi. Dan di titik ini, ketenangan menjadi semacam topeng. Bukan lagi tempat tinggal yang damai, tapi ruang sempit yang dibangun karena keterpaksaan. Maka untuk memahami apa itu tidak tergoyahkan, kamu perlu bertanya, apa yang sebenarnya kamu rasakan di balik diam itu? Apakah kamu merasa ringan, atau justru ada beban yang tak bisa kamu bagi ke siapapun? Penelitian psikologi modern pun mendukung hal ini. Orang yang menekan emosi secara berulang, tanpa menyalurkannya dengan sehat, cenderung mengalami peningkatan hormon stres, kesulitan tidur, dan hubungan sosial yang memburuk. Dalam jangka panjang, ketenangan palsu bisa menumpuk jadi ledakan yang tak terkendali. Tapi berbeda halnya jika ketenangan datang dari proses reflektif, dari latihan mengelola emosi, dari kemampuan menerima bahwa emosi adalah bagian dari kita, tapi bukan penguasa kita. Itu bukan penyangkalan, tapi pengendalian sadar. Dan jika kita melihat ke dalam kerangka budaya, standar ketangguhan pun berbeda-beda. Di satu tempat, orang yang diam dianggap bijak. Di tempat lain, justru dianggap pasif, tak punya sikap. Itu sebabnya, kamu tak bisa selalu menyesuaikan diri dengan ekspektasi luar. Yang harus kamu ukur adalah ketenangan yang memberi kedamaian, bukan yang justru menekan batin. Contohnya sederhana, ketika kamu diperlakukan tidak adil, kamu bisa marah, bisa membalas, tapi kamu juga bisa mengambil jeda. Menarik napas, lalu menilai, apakah reaksi itu akan membangun, atau hanya memperpanjang kerusakan? Tidak tergoyahkan bukan berarti mati rasa, tapi sadar sepenuhnya apa yang sedang kamu hadapi, dan memilih untuk tetap berada dalam dirimu sendiri, bukan dalam kendali orang lain. Jika kamu mampu merasa, tapi tidak terseret, mampu marah, tapi tidak menghancurkan, mampu kecewa, tapi tidak mengutuk, maka kamu sedang membangun sesuatu yang sangat jarang dimiliki orang. Keteguhan batin yang tenang. Dan dari sinilah, kamu akan mulai melihat bahwa menjadi tenang bukan berarti tidak merasa,
Tapi karena kamu tahu, rasa itu tidak harus menguasaimu. Kamu punya tempat pulang. Di dalam. Di titik itu, hinaan tak lagi mampu menggoyangkanmu. Karena kamu telah berdiri, bukan untuk menang, tapi untuk tetap utuh. Poin 5. Kuatkan pikiran melalui disiplin harian. Coba kamu ingat, berapa kali dalam hidupmu kamu berkata, mulai besok aku berubah, tapi akhirnya tetap jatuh pada pola lama? Bukan karena kamu tidak mau berubah, tapi karena perubahan diam-diam menuntut sesuatu yang jarang manusia sanggup bayar. Konsistensi kecil yang terus diulang, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Dan ironisnya, justru kebiasaan sederhana itu yang menentukan apakah kamu mudah tersinggung atau mampu berdiri stabil saat dunia menekan. Kalau kita lihat lebih dalam, manusia memang lebih tertarik pada lonjakan semangat sesaat. Momen inspiratif yang meledak seperti petir. Tapi karakter tidak tumbuh dari petir. Ia tumbuh dari tetes air yang jatuh pada batu yang sama setiap hari. Publik sering jatuh cinta pada cerita dramatis, sementara dunia nyata bergerak lewat ritme kecil yang tidak glamour. Otak manusia, menurut riset tentang reward system, jauh lebih cepat merespons kesenangan instan dibanding manfaat jangka panjang. Maka tak heran, disiplin harian terasa membosankan, padahal disitulah otot mental dibangun. Di beberapa budaya, hidup disiplin dipandang sebagai tanda kehormatan. Tanda bahwa seseorang memegang kendali diri. Namun di tempat lain, disiplin dianggap sebagai pembatas kebebasan. Ini menunjukkan bagaimana budaya membentuk interpretasi kita terhadap keteguhan. Ada tempat yang memuja spontanitas, menganggap rutinitas membunuh warna hidup. Tapi ada pula yang menganggap rutinitas sebagai fondasi stabilitas batin. Kamu sendiri mungkin pernah merasakan tarik-menarik itu. Antara ingin bebas tanpa aturan, atau ingin tenang dengan struktur. Secara psikologis, konflik terbesar bukan pada apa yang kita lakukan, tapi pada perang antara diri jangka pendek dan diri jangka panjang. Versi dirimu yang ingin nyaman sekarang, dan versi dirimu yang ingin kuat di masa depan. Riset tentang pembentukan kebiasaan menunjukkan bahwa otak memerlukan pengulangan dalam konteks stabil, agar suatu perilaku menjadi otomatis. Artinya, disiplin tidak memerlukan kemauan besar tiap hari. Hanya perlu menjaga ritme yang sama, agar tubuh dan pikiran menganggapnya normal. Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang hidupnya berantakan. Pekerjaan hilang, hubungan retak, bahkan rumah tangga runtuh. Tetapi tetap menjaga rutinitas kecilnya. Bangun pagi, merapikan tempat tidur, menulis jurnal, atau sekadar berjalan sebentar. Dari luar tampak sepele, tapi justru ritual kecil itu menjadi jangkar yang menyelamatkan mereka dari kekacauan. Bukan untuk terlihat kuat, tapi untuk mengingatkan diri bahwa mereka masih punya kendali atas sesuatu. Itu sebabnya banyak orang mempertahankan kebiasaan kecil bahkan di tengah badai. Bukan karena ingin produktif, tapi karena ingin tetap waras. Kalau kamu bertanya, apa kebiasaan kecil yang paling berdampak untuk tidak mudah marah atau tersinggung? Jawabannya sederhana, tapi mendalam. Menulis refleksi harian, agar pikiran tidak menumpuk liar. Pernapasan sadar beberapa menit, untuk menurunkan intensitas emosi. Rutinitas fisik kecil, agar tubuh membantu stabilitas mental. Waktu khusus untuk syukur, agar pikiran punya titik kembali. Ini bukan ritual rumit, tapi kalau dilakukan konsisten, pola respons emosionalmu pelan-pelan berubah, reaksi impulsif melemah, jarak antara terpancing dan merespons sadar menjadi lebih panjang. Tanda kamu mulai kehilangan disiplin pun muncul diam-diam. Malas tanpa sebab, pola tidur kacau, menghindari tanggung jawab kecil, merasa hampa meski hari berjalan normal. Itu bukan sekadar lelah, itu sinyal bahwa struktur batin mulai retak. Namun ada bahaya lain. Disiplin yang berubah menjadi obsesi. Ketika rutinitas tidak lagi memberi ketenangan, tapi justru tekanan. Ketika kamu merasa bersalah jika melewatkan satu hari. Di titik itu,
Disiplin bukan kekuatan, tapi belenggu. Disiplin yang sehat adalah yang membuatmu lebih hadir, bukan lebih tertekan. Yang memberi ruang, bukan memenjarakan. Yang membantumu berdiri tegak saat kritik, hinaan, atau tekanan datang, tanpa kehilangan sisi manusiawimu. Pada akhirnya, pertanyaannya hanya satu. Jika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, dan hasilnya tidak langsung terlihat, apakah kamu masih mau menjalaninya? Karena disitulah letak kekuatan sejati. Setia pada proses yang diam, demi jiwa yang ingin tetap tenang. Kesimpulan, ada satu pertanyaan yang mungkin diam-diam kamu simpan sejak awal. Apa benar manusia bisa sampai di titik tidak mudah marah atau tersinggung? Atau itu hanya idealisme yang indah, tapi mustahil? Pertanyaan seperti ini tidak sekali duduk selesai. Ia seperti bayangan yang mengikuti kita, memantul dari pengalaman hidup, dari luka lama, dari ketidakpastian dunia. Kalau kita lihat dari sisi paling dasar, emosi itu bukan musuh. Marah, tersinggung, kecewa, semuanya adalah sinyal. Sinyal yang menunjukkan batas nilai, rasa hormat, kepekaan terhadap makna. Jadi kalau kamu bertanya, bisa nggak sih kita bebas total dari dua emosi itu? Jawabannya condong ke tidak sepenuhnya. Dan itu normal, karena manusia bukan batu. Sistem emosi bekerja otomatis, muncul lebih cepat daripada logika sempat ikut campur. Sains emosi menyebutnya sebagai bagian dari respon moral dan pertahanan diri. Jadi tujuan kita bukan menghapus marah, tapi memastikan ia tidak mengendalikan arah hidup. Namun menarik juga melihat bagaimana masyarakat membaca ketenangan. Ada tempat di mana seseorang yang tak cepat marah justru dianggap lemah. Tidak punya harga diri. Tidak tegas. Tidak membela diri. Dan bisa jadi kamu juga pernah merasakan tekanan semacam itu. Kalau kamu tidak bereaksi keras, kamu dianggap tidak peduli. Padahal, seringkali justru orang yang paling tenang adalah orang yang paling paham bahwa tidak semua provokasi layak direspons. Kadang diam bukan tunduk, diam bisa jadi bentuk kedewasaan. Tapi kita juga tidak menutup mata. Sensitivitas berlebihan memang ada. Ada orang yang mudah tersinggung bukan karena situasi sekarang, tapi karena luka masa lalu yang belum selesai. Sebuah komentar kecil bisa memicu rasa sakit yang sudah lama tidur. Penelitian tentang regulasi emosi menunjukkan hal ini. Orang dengan pengalaman emosional yang belum diproses cenderung memakai strategi yang kurang adaptif, seperti menekan emosi atau mengulang-ulang pikiran negatif. Hasilnya, ledakan kecil untuk hal yang sebenarnya tidak besar. Jadi kalau kamu ingin tidak mudah tersinggung, kamu perlu jujur dulu pada dirimu. Apakah ini tentang situasi atau tentang sesuatu yang kamu simpan terlalu lama? Di sisi lain, ada individu yang tampak seperti tidak pernah goyah. Kritik tidak mengguncang. Hinaan tidak membuat mereka defensif. Tapi itu bukan berarti mereka tidak merasa. Riset resiliensi emosional menunjukkan bahwa individu seperti ini bukan kebal, melainkan cepat memproses emosi, lalu melepasnya. Mereka bukan tak punya rasa, tapi rasa itu tidak menetap terlalu lama. Ada fleksibilitas batin yang dibangun dari latihan berpikir ulang, reappraisal, penerimaan, dan kebiasaan hidup yang stabil. Namun tetap ada jebakan, ketenangan palsu. Orang yang tampak stabil, tapi menyimpan kemarahan diam. Kamu mungkin pernah bertemu yang seperti ini, atau mungkin kamu sendiri pernah seperti itu. Suara yang datar, jarak emosional yang lebar, dan kebiasaan memendam adalah sinyal bahwa regulasi berubah jadi penekanan. Dan penekanan jarang membawa kedamaian. Ia hanya menunda ledakan. Kita juga tak bisa menafikan sisi etisnya. Kadang seruan "jangan mudah tersinggung" dipakai untuk membuat orang terus bersabar di situasi tidak adil. Untuk membungkam protes. Untuk membuat seseorang bertahan di hubungan atau lingkungan yang merusak. Itu sebabnya ketenangan harus seimbang dengan keberanian. Mengendalikan reaksi bukan berarti membiarkan diri diinjak. Stoikisme tidak mengajarkan tunduk, ia mengajarkan memilih medan pertempuran dengan waras.
Dan jika kamu bertanya, bisakah seseorang mencapai kondisi di mana batinnya otomatis lebih stabil? Ya, mungkin. Bukan lewat cara mistik, tapi lewat sistem internal yang terbentuk dari disiplin, refleksi, dan kebiasaan berpikir sadar. Layaknya otot, pikiran pun bisa dilatih sampai titik di mana provokasi tidak langsung menancap di hati. Lalu apa motivasi semua ini? Kenapa seseorang ingin berhenti mudah marah atau tersinggung? Mungkin karena lelah. Mungkin karena ingin merdeka dari bayangan masa lalu. Atau mungkin karena ia mulai paham bahwa hidup akan selalu membawa gesekan, dan hanya ketenangan yang membuatnya tetap menjadi dirinya sendiri. Jadi, apakah kamu bisa? Ya, kamu bisa menjadi pribadi yang jauh lebih jarang marah, jauh lebih sulit tersinggung, jauh lebih stabil. Tapi bebas total? Tidak perlu. Kamu manusia. Yang penting, ketika emosi datang, kamu tidak hanyut. Kamu tetap berdiri, tetap jernih, tetap memilih. Dan mungkin, itu sudah cukup.